Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Senin 7 Maret 2022, Pekan Prapaskah pertama. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Imamat, bab 19 ayat 1 sampai dengan 2, 11 sampai dengan 18, Mazmur bab 19 ayat 8 sampai dengan 10 dan ayat 15, dan Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan 46. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku."
dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Prestasi dan kedudukan bukan jadi ukuran. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, adalah Suster Reyneldis SSPS, seorang biarawati. Ketika mengunjungi para pengungsi di Camp Naen, Kefa Menanum pasca Eksodus Timur Timur, pada musim hujan, berjumpa dengan seorang ibu yang baru melahirkan sedang duduk di bawah pohon tanpa busana. Ibu itu menggigil kedinginan dan hanya menunduk malu dan mengulurkan tangannya meminta sesuatu. Suster Reyneldis segera menghubungi seorang pastor yang sedang mendengarkan pengakuan dosa. Sang pastor itu keluar dan mendapatkan ibu serta bayinya. Ketika sang pastor membuka jubahnya untuk membungkus badan ibu itu, Suster Reyneldis mencegahnya. Maka secara diam-diam suster itu membuka baju jaketnya dan membungkus ibu itu bersama bayinya, lalu bersama sang pastor menuju sebuah poliklinik untuk memotong plasenta yang masih melekat pada badan ibu itu. Akhirnya, ibu dan anaknya yang baru saja lahir itu tertolong. Mereka diberi kain hangat. Ibu dan anaknya hidup. Mereka berdua selamat. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengidentikan dirinya dengan orang-orang yang lapar, haus, sakit, tidak berpakaian, dan para tawanan. Keselamatan atau kebahagiaan seseorang dalam kerajaan Bapa ditentukan oleh perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya kepada Yesus, yang diwakili oleh orang-orang miskin, menderita, orang-orang kecil di dunia ini. Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Suster Reyneldis telah berjumpa dengan Tuhan yang dia imani melalui si ibu yang melahirkan tanpa busana apa-apa di bawah pohon itu, dan suster menolongnya. Tuhan menghendaki agar kita memberi tempat yang istimewa kepada sesama. Injil hari ini kembali mengetuk hati kita untuk berani membangun dan mengobarkan bela rasa di dalam hati kita. Ada begitu banyak orang yang menanti uluran tangan kita. Kita dipanggil untuk mengulurkan tangan kita bagi mereka. Sejauh mana kita rela membagi hidup kita untuk sesama, disitulah ukuran sejauh mana pula kita akan memperoleh keselamatan di akhir zaman. Bukan prestasi, bukan kedudukan, bukan kekayaan yang dimiliki, melainkan perbuatan-perbuatan baik. Saudara, diam diri sejenak. Hadirkan satu perbuatan kasihmu ketika Anda melayani orang yang dipandang hina. Resapkanlah dalam hati cinta dan perhatian Tuhan pada mereka yang dipandang hina. Orang miskin yang Anda tolong
ialah Yesus sendiri. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, bantulah aku agar dapat meningkatkan amal kasih, terutama kepada mereka yang dipandang hina dan dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.